semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan kedua, ketiga, obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk. Bahkan fashion ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan saya Kajito El Kayani. Gimana kabarnya, Mas? Kabarnya baik, Mas Alhamdulillah. Firdaus. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas apa ini, Mas? Ada video rame belakangan ini. Jadi video dari Haikal Hasan. Jadi Haikal Hasan ini sekarang ditunjuk menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Badan Halal gitu ya. BPJPH. Ya. Jadi baru-baru ini Haikal Hasan mengeluarkan statement atau pernyataan yang dianggap kontroversial. Ya, jadi pernyataannya ini ramai kemudian mendapat banyak tanggapan netizen. Jadi Haikal Hasan bilang bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Ya. Semua produk loh. Jadi di situ tuh ada makanan, minuman, kemudian obat-obatan, kosmetik, fashion. Jadi semuanya harus berlabel halal. Ya. Nah, kemudian pernyataan Haikal Hasan ini direspon banyak orang. Salah satunya mantan Menko Polhukam ya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ya. Jadi Pak Mahfud bilang di Twitternya, penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masa semua yang diperjualbelikan harus pakai sertifikat halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Nah, bagaimana nih, ya, Mas Kajito melihat? Menurut saya, Haikal Hasan itu kan memang sebenarnya hanya menyitir undang-undang ya. Ya. Kalaupun profilnya, figurnya selama ini memang sering ini ya disoroti publik, seperti dia pernah ngomong mimpi ketemu Nabi misalnya yang ramai itu, atau banyaklah pernyataan-pernyataan dia yang sering kontroversial gitu. Tapi di luar itu saya kira kita harus objektif juga terkait badan halal ini ya. Ya dinyatakan Haikal itu kan undang-undang meskipun belum diberlakukan ya, masih sosialisasi 2026 kalau nggak salah. Yeah. Dan undang-undang ini berbahaya menurut saya. Berbahaya bagi produsen terutama. Karena menyulitkan. Dan ini berbahaya bagi produsen? Iya. Produsen makanan, make up, dan seterusnya. Karena memang kan diwajibkan di situ. Kalau undang-undang ini berlaku, produsennya akan kena sanksi kalau nggak melakukan itu. Sudah memaksa untuk mensertifikasi halal. Tapi kan sebenarnya ada yang menganggap bahwa produk sertifikasi halal ini kan bagus. Bagus. Bagus kenapa? Karena masyarakat itu jadi tenang dan nyaman untuk mengkonsumsi makanan. Jadi masyarakat tidak, khususnya umat Islam ya, tidak perlu ragu dan takut lagi mengkonsumsi makanan. Ketika ada sertifikat halal, berarti kita sudah tenang. Kan bagus sebenarnya, Mas. Bagus kalau prosesnya nggak ribet. Bagus kalau pro kepada produsen makanan, nggak memberatkan. Bagus kalau nggak berbelit-belit. Kan pernah itu ada yang dari pihak Singapura itu sampai menyuap MUI, bayangin. Oknum ya. Oknum MUI disuap supaya menerbitkan sertifikasi halal. Kenapa sampai begitu? Karena proses di Indonesia birokrasinya ruwet banget. Masih MUI-nya ruwet, BPJPH-nya ruwet, dan seterusnya. Akhirnya mereka menempuh jalan itu, melanggar hukum tadi. Gitu loh. Ini yang bermasalah. Proses yang ketat ini kan sebenarnya untuk untuk memastikan bahwa produk itu memang benar-benar aman dan halal gitu ya. Bagaimana ini kan senada dengan
Al-Qur'an ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ada juga ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi ayat ini kan menjadi apa istilahnya dipakai ya untuk bahwa sertifikasi halal itu penting untuk mengetahui bahwa makanan itu memang benar-benar halal gitu. Betul. Melalui proses yang panjang itu. Ya. Memang kalau berdasarkan dalil ya, itu memang sesuatu yang harus dipastikan. Karena apapun yang masuk ke dalam tubuh itu harus dipastikan halal. Nanti kan berpengaruh juga ke keturunan kita, ke kualitas ibadah dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau kita mau mensertifikasi halal, yang pertama yang dilakukan adalah pro kepada produsen dulu. Jadi bukan pro pada masyarakat umat Islam dulu dong, pada masyarakat itu sudah dulu. jelas. Sertifikasi halal untuk mengamankan masyarakat. Tapi dalam prosesnya seolah-olah produsen itu musuh. Dipersulit, sudah bayarnya mahal, prosesnya sulit. Setiap kamu bikin satu kriteria, namanya beda aja. Kamu harus sertifikasi lagi dan seterusnya. Pokoknya ruwet lah kalau di Indonesia ini. Padahal kalau dibandingkan dengan Singapura misalnya, itu sertifikasi halalnya sangat sederhana. Dan itu memudahkan produsen gitu. Makanya yang pertama, kalau Indonesia mau mensertifikasi halal, boleh silakan. Tiru Singapura aja lah. Yang gampang-gampang aja. Yang profesional aja gitu. Pro kepada produsen. Yang kedua, jangan paranoid. Kalau di Indonesia itu kan paranoid ya. Semua dicurigai. Semua diselidiki sampai mendalam sampai nggak berkaitan dengan apa yang dilakukan dengan sertifikasi tadi. Beda dengan Singapura karena yang sangat tadi itu sebenarnya sederhana, jadi kenapa harus diselidiki dengan ini hanya untuk memastikan bahwa produk yang dijual itu benar-benar aman, benar-benar halal dan aman. Ini kan seperti ayat ada juga hadis Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya. Jadi menurut ini banyak orang itu sekarang ragu bahwa semua produk itu kan ada campuran kadang ya. Kan untuk memastikan bahwa produk yang dijual belikan itu makanan, minuman karena dicampur dengan bahan-bahan yang lain kan untuk dipastikan aja wah ini benar-benar aman dan tidak ada barang-barang haram di situ. Ya. Memang berhati-hati ya. Itu memang sangat dianjurkan ya supaya kita nggak terjebak kepada yang namanya syubhat tadi. Jadi kan disebut tadi yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya itu ada yang namanya syubhat. Ini nggak jelas, abu-abu lah. Nah syubhat ini kalau kita makan jatuhnya ke haram. Makanya orang harus hati-hati untuk tidak memakannya. Karena takutnya jatuh ke haram. Kalau jatuhnya ke halal sih nggak apa-apa. Kalau jatuh ke haram kan bahaya. Nah yang disertifikasi halal itu sebenarnya yang syubhat ini, bukan yang halal ataupun yang haram. Gitu loh. Kalau yang haram kan sudah jelas, misalnya ada mie babi misalnya. Orang sudah deklarasi di situ, ini mie babi. Kamu jangan masuk. Jelas. Atau rendang Padang, masakan Padang. Ini jelas rendang, jelas halal, gitu kan. Tapi kan dulu pernah rame juga ada babi rendang babi. Rendang babi. Itu sebenarnya secara hukum nggak masalah. Maksudnya gini, nggak masalah begini. Dia sudah declare, dia sudah menyatakan ini babi loh. Cuman ada orang yang keberatan karena itu nisbahnya ke rendang. Jangan-jangan nanti rendang yang lain juga ada babinya kan gitu. Itu nggak dibolehkannya di situ. Tapi kalau dalam status halal, haram itu udah jelas kok. Bayyinun sudah jelas nyata bahwa rendang itu babi dan itu nggak boleh dimakan oleh orang Islam. Kalau yang ingin tidak mau makan ya, kalau nggak mau makan ya terserah. Yang mau makan juga terserah karena memang sudah jelas. Yang disertifikasi halal itu yang syubhat termasuk barang halal yang prosesnya diragukan gitu. Ini dasar dari sertifikasi halal ya. Cuman yang perlu disoroti di sini adalah birokrasi kita tuh ruwetnya minta ampun. Terus fatwa yang diambil pun fatwa yang ribet gitu. Kalau di Indonesia itu fatwa yang dianut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu memang sangat terkenal sangat hati-hati dalam mengambil hukum. Jadi dalil dulu dicari.
baru dia dikiaskan kalau memang nggak ada. Pokoknya sangat hati-hati dibanding yang lain. Sementara di Singapura itu pakai mazhabnya Imam Hanafi, gitu loh. Imam Hanafi itu sangat toleran terhadap produk-produk yang diolah, misalnya dengan produk non halal misalnya. Itu kan kontaminasi, lintas kontaminasi ya. Itu juga mereka sangat longgar gitu ya. Ada toleransi di sana. Di Indonesia nggak bisa, sangat ketat, sangat ini harus produksinya, tempatnya, pengirimannya, ruwet banget pokoknya. Terus barang aditifnya kalau di Singapura itu kan masih toleran ya. Ya udahlah ini nggak begitu berpengaruh. Kalau di Indonesia itu sangat ketat sekali. Karena apa? Mazhab yang dipakai Syafi'i. Kadang ada dicampur mazhab lain sih. Dan yang bikin ruwet lagi, yang mengeluarkan fatwa itu kan MUI ya. MUI selama ini dikenal sebagai, sebelumnya ya, fatwanya itu konservatif. Jadi memang indikasinya tidak ingin memudahkan. Apalagi rujukannya tadi fatwanya dari Imam Syafi'i. Mungkin bukan tidak memudahkan. Hati-hati bahwa ketat itu kan sebenarnya untuk memastikan bahwa produk yang dijual itu, makanan dan minuman yang dijual itu untuk memastikan kan harus benar-benar harus diteliti dan ketat. Oh ini benar aman untuk dikonsumsi, tidak hanya kehalalan tapi untuk kesehatan juga aman gitu kan. Hati-hati boleh, paranoid nggak boleh. Yang dilakukan oleh MUI, oleh Badan Halal itu paranoid. Karena mereka sangat ini loh, seolah-olah itu jangan sampai ada sebutir zarah pun kecampur ini. Karena pokoknya sangat detail sekali dan itu memberatkan produsen akhirnya. Menyulitkan produsen. Makanya kenapa sertifikasi halal di Indonesia itu berantakan. Jadi bukan hanya oknumnya, kita nggak bisa nyalahkan Haikal Hasan atau siapapun. Prosesnya ruwet. Ini yang harus dibenahi dulu. Makanya undang-undang kehalalan ini kalau sampai berlaku, itu akan merepotkan banyak orang. Sebelum jadi berlaku, semua ini harus orang yang jualan harus punya ya? Semua orang yang jualan cilok, pinggir jualan jalan, bakso, jualan apapun, ya itu harus sertifikasi. Ada undang-undangnya. Kalau kamu nggak patuh undang-undang, kamu akan dihukum, kena sanksi. Bahayanya di situ. Bukan hanya resto, bukan hanya ini ya, waralaba dan seterusnya. Termasuk penjual-penjual kecil. Kan yang disebut oleh Haikal Hasan termasuk fashion, baju juga, make up juga. Apa nggak berantakan nantinya? Sekarang kan udah ada kulkas halal, sendal halal. Saking paranoidnya kita gitu loh. Padahal kita kan hanya perlu untuk memastikan ketika kulkas itu dibikin dia aman dari semua najis. Itu kan hanya self declare maksudnya ya. Jadi produsen itu hanya wajan halal. Perlu menegaskan produk mereka itu halal. Nggak perlu sertifikasi kalau barang-barang kayak gitu. Jadi pada para produsen pabrik-pabrik diimbau harus bahannya harus halal. Proses perakitannya harus suci, nggak kecampuran najis dan seterusnya kan gitu. Kalaupun kecampuran di dalam juga sebenarnya ya kita masih inilah. Tapi oke lah kalau memang mereka ingin berhati-hati ya. Yang penting jangan paranoid gitu. Makanya saya sangat sangat berharap Badan Halal, pemerintah dan seterusnya itu mengkaji ulang undang-undang itu yang kemudian mengevaluasi proses sertifikasi halal Indonesia. Kenapa sih kita kok beda dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Singapura lah terutama yang paling ini ya dikenal sangat mudah, sangat pro terhadap para produsen gitu loh. Nah ini yang ingin saya tekankan di sini, makanya kita itu perlu memilih pendapat yang yang bisa menjadi solusi dari kasus ini. Pindah pendapat itu sangat dibolehkan. Makanya kan sekarang seolah-olah kalau orang sudah Syafi'i sampai mati kamu harus Syafi'i. Semua pendapat harus Syafi'i. Nggak harus gitu Islam itu. Itu kan ada istilah talfik kan. Mencampur adukan ajaran itu nggak boleh. Tapi itu khusus dalam satu kasus. Misalnya nih ada petikan ya dari kitab I'anatul Thalibin ya, kitab fikih. Saya sebutkan. Disebut di sana bahwa wayam tani'u at-talfiq fi mas'alati ka'anqalal maliku fi taharatil qalbi wasyafi'iyyu fi ba'dir ra'si fi sholatil wahidah. Artinya bahwa talfiq mencampurkan fatwa mazhab itu nggak boleh ketika misalnya dicontohkan kamu ketika toharoh memakai
toharohnya anjing ya, memakai mazhab Maliki. Maliki itu nggak menganggap anjing najis. Nah, anjing itu nggak najis kecuali kotorannya ya. Jadi anjing itu nggak najis. Nah, ketika kamu wudhu, kamu pakai Syafi'i. Syafi'i kan membasuh sebagian kepala aja dan mengusapkan. Kalau Maliki harus wajib semua kepala. Nah, ketika kamu mencampur aduan, kamu meyakini anjing nggak najis, tapi kamu membasuh kepalamu hanya separuh, hanya sedikit kayak Syafi'i, itu nggak boleh. Itu namanya talfik. Mencampurkan satu ajaran dengan ajaran lain dalam satu kasus. Tapi kalau kasusnya beda ya boleh dong. Yang satu kasus nikah, satu kasus muamalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau talfiknya itu hanya untuk mencari hukum-hukum yang ringan, ya jelas nggak boleh. Itu bukan kalau contohnya nih, ini di Imam Hanafi, oh ini ringan nih hukumnya, kita ikutin ini aja. Nah, itu yang nggak ini boleh. Imam Maliki, soal ini ringan, kita ikutin ini itu aja. Ingin Imam enaknya. Hambali, jadi itu nggak boleh. Kalau kita ingin enaknya nggak boleh. Nah. Tapi kalau kita ingin maslahah untuk semua orang, ini bukan ini enaknya. Bukan enaknya. Bukan ingin enaknya, ini ingin solusi bersama. Produsen oke, konsumen oke, untuk aparat pemerintah juga oke gitu loh. Karena menampung semua kepentingan ya di dalam satu kehendak. Makanya kenapa sih Indonesia ini kalau soal muamalah kita nggak ngikut Imam Hanafi aja gitu loh. Soal ibadah oke lah Imam Syafi'i, dan itu boleh kok, nggak dosa. Talfik itu nggak boleh kalau satu kasus yang sama. Hukum wudhu misalnya kamu basuh muka pakai Syafi'i, kemudian kamu kepalanya pakai Hanafi, kakinya pakai Maliki, ya itu nggak boleh. Itu talfik namanya. Atau kamu hukum wudhunya pakai Syafi'i, hukum sholatnya pakai Maliki, itu nggak boleh juga karena itu saling berkaitan. Tapi kalau berkaitan yang satu muamalah, satu ubudiyah, ya boleh-boleh aja dong. Masalahnya di mana? Selama ini kan kita dicekokin doktrin kalau kamu sudah Syafi'i sampai kiamat, sampai kubur kamu harus Syafi'i. Sebenarnya nggak gitu. Talfik itu boleh. Campur meminta fatwa ke yang lain itu malah bagus kan. Jadi kalau kamu datang ke kiai, Pak Kiai saya ini punya masalah begini-begini, ke kiai A begini, datang ke kiai B begini, minta lagi ke kiai C, kemudian baru kamu simpulkan, oh saya mantep ke kiai A ternyata. Lebih logis, lebih masuk akal, dalilnya juga kuat gitu loh. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh MUI terutama. Kamu jangan usah konservatif lah. Nggak usah sok-sok detail, sok-sok hati-hati, akibatnya kamu menyulitkan banyak orang. Endingnya juga kemarin ada yang oknum yang disuap. Itu kan nggak bagus juga akhirnya. Kalau ingin maslahah bagi semua itu kan hanya oknum. Hanya ini oknum harus dibenerin. kan. Yang disuap kan hanya oknum. Itu pun yang terbuka ke publik kan. Bisa jadi lebih banyak. Karena yang menyuap ngaku. Saya yakin bahwa situasi yang sulit ini sengaja diabadikan. Kenapa begitu oleh oknum tadi? Supaya mereka bisa lebih berperan gitu loh. Supaya mereka lebih bisa kayak tadi oknum yang dapat suap salam tempel tadi dan seterusnya. Itu kan menyulitkan produsen akhirnya. Kalau udah menyulitkan produsen, akhirnya berpengaruh juga ke masyarakat, ke ekonomi dan seterusnya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan mentang-mentang kamu ini demi syariah, demi kehalalan umat Islam supaya kita masuk surga semuanya. Oke, lakukan. Tapi caranya yang baik lah, yang maslahah untuk semua orang. Jangan paranoid, jangan membabi buta, jangan ngawur gitu loh. Kalau memang kamu ingin memberikan ekosistem halal ya di Indonesia, lakukan juga edukasi. Jangan hanya eksklusif milik MUI dan Badan Halal. Produsen harus diajari, ini loh caranya supaya kamu itu ada kehalalan dari produksimu yang kamu lakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Singapura. Mereka tuh gak hanya melakukan sertifikasi, mereka melakukan edukasi juga. Dan edukasinya besar-besaran supaya apa? Supaya orang nggak disulitkan, nggak diribetkan ketika dia melakukan sertifikasi dan seterusnya. Ini yang menurut saya menjadi PR ya, terutama oleh pemerintah. Apalagi sekarang yang mengampu tuh Babe Haikal yang diragukan keilmuannya. Gitu. Ini saya rasa akan menjadi persoalan yang lebih panjang lagi ke depan. Ya. Soal itu juga Mas. Jadi ada yang bilang kan sertifikasi halal ini kan bagus untuk umat Islam, apalagi di sekarang ini di pasar global lah gitu ya. Umat Islam dengan adanya sertifikat halal itu, dia akan lebih mudah mencari
produk-produk halal gitu. Kan tidak mempersulit, tidak bahkan ini mempermudah umat Islam. Loh memang Untuk mencari, oh ini produk yang aman. itu untuk konsumen kan. Iya. Keuntungan yang didapatkan konsumen itu kalau semakin banyak sertifikasi halal, konsumen juga semakin gampang. Jadi tugas negara sebenarnya menurut saya kalau memang ingin melakukan sertifikasi, jangan hanya mikir untung. Sekarang kan dibisniskan seolah-olah ini kan. Kalau nanti lakukan sertifikasi halal, ini bisnis halal bisnis akhirnya, halal industri akhirnya, industri halal ini akhirnya. Dan ini oke, kamu memang orientasinya ke bisnis pada akhirnya kan, tapi jangan membebani lah. Kalau perlu negara juga malah memberikan keringanan untuk produsen, terutama yang kecil-kecil itu. Karena kalau ini diberlakukan untuk warteg, untuk pedagang kaki lima, dampaknya kayak apa itu? Luar biasa sekali. Meskipun ada mekanisme self-declare tadi ya, itu kan yang sudah berjalan sebenarnya. Beberapa sudah dilakukan bahwa pedagang itu harus melakukan deklarasi pribadi, barang yang dikonsumsinya dijamin halal, dunia akhirat saya jamin ini halal. Tapi kan kalau declare aja itu tidak menjadi jaminan. Kita kan ini halal ternyata ketika tapi proses pembuatannya, ya meskipun itu tanggung jawab, tapi kan konsumen juga harus butuh kepastian, pembeli juga butuh kepastian. Kalau cuma self declare aja itu kan gini logikanya tuh gini. Tidak kurang kuat lah. Iya oke. Logikanya kan memang ini ingin halal sehalal-halalnya. Kan gitu udkhulu fisilmi kafatan. Sekafah-kafahnya gitu kan. Jadi halal ya jangan. Padahal gini loh, kalau orang sudah tanggung jawab, saya jamin ini halal dunia akhirat. Kalaupun nggak halal, dia yang tanggung jawab dosanya kok. Loh, masalahnya di mana? Kalau orang makan sesuatu yang dia yakini halal, padahal sebenarnya itu nggak halal, itu juga dimakfu kok, diampuni kok. Bahkan kamu dalam kondisi terpaksa, misalnya kamu datang ke suatu wilayah yang adanya hidangan halal semua, kamu nyari seharian nggak ada. Haram semua. Haram semua. Itu kan kiasnya kayak kamu nemu kelaparan, nemu bangkai babi, adanya bangkai babi, kamu makan. Kamu harus makan bangkai babi itu agar hidup, kan begitu. Jadi kalau kita dalam kondisi nggak tahu, terpaksa dan seterusnya, itu kan dibolehkan dalam agama. Makanya kenapa saya menyebut MUI dan Badan Halal itu paranoid, karena mereka itu apa ya, seolah-olah ingin kafah gitu ya. Padahal ada jalan yang lebih mudah. Ngapain kamu persulit gitu loh. Ada cara-cara yang lebih logis, lebih mudah diterima, lebih mudah menguntungkan konsumen juga ke produsen. Kenapa sertifikasi halal itu ruwet, lama, mahal? Ya. Karena birokrasinya aja udah kacau balau di Indonesia ini gitu. Ngambil fatwanya pun fatwa yang sangat memberatkan. Padahal ada fatwa yang lebih mudah, bukan ini ya, bukan untuk nyari enak ya, tapi itu sudah ada, sudah dijamin. Yang bikin fatwa itu, yang bikin mazhab itu pun tanggung jawab dunia akhirat gitu loh. Ngapain cari yang susah-susah, ngapain cari yang ribet-ribet, kecuali tujuannya memang menyusahkan. Kalau ada yang susah, ngapain bikin mudah? Nah itu nggak tahu saya kalau tujuannya memang. Ya aturan itu kan hukum, ada banyak aturan mas. Jadi pertama ketika MUI itu ingin membuat fatwa, itu kan ada prosedur yang harus dilewati itu. Prosedur itu tadi dasarnya kan fatwa tadi, mazhab tadi. Lah kenapa jadi kamu kan pakai Syafi'i yang menyusahkan dalam itu hal kan ini ya? Untuk biar lebih hati-hati lagi. Loh, emang imam lain nggak hati-hati? Ya, kalau kita kan lebih hati-hati lagi, gitu kan. Biar Itu memastikan kan produknya soal akal sehat sebenarnya. Ini ada dua pilihan loh. Ini kamu ruwet, ribet. Ini ada pilihan yang lebih gampang, meskipun juga hati-hati. Dua-duanya bertanggung jawab kok dunia akhirat. Kok kamu pilih yang ribet, menyusahkan gitu loh. Apalagi dasar pemikirannya itu paranoid, seperti yang dilakukan oleh MUI tadi ya. Kalau itu kan kalau di Singapura, kenapa Singapura itu lebih memudahkan? Karena mereka itu ada beberapa hal ya. Selain mazhabnya Imam Hanafi tadi, selain birokrasinya yang lebih oke. Pertama, mereka itu fleksibel soal bahan makanan. Jadi nggak seperti di kita lah, ribetnya ini harus ayamnya ini nikah syariah nggak ini, makanannya halal nggak ini, ribet lah. Ini harus begini, aditifnya bagaimana dan seterusnya. Kalau di Singapura enggak. Masalahnya apa? Makanannya apa? Mau disertifikasi itu? Ya udah itu aja gitu loh. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah ribet kamu nyari kebunnya di mana ini. Nggak usah kandang ayamnya di mana. Nggak usah gitu loh. Kamu diproduksinya aja di situ.
Itu yang membuat Singapura lebih ramah ya, sertifikasi halal lebih mudah karena fleksibel. Kemudian proses penyembelihan juga karena mazhabnya Hanafi, penyembelihannya juga nggak ribet, nggak harus manusia baca Bismillah satu-satu, pakai mesin juga boleh. Hanafi itu, gitu loh. Yang penting higienis, yang penting operatornya tahu cara-cara penyembelihan Islam, ya. Pakai alat bisa dilakukan, nggak harus satu orang harus yang menyembelih harus orangnya suci ngadep kiblat ya. Akhirnya ya ribet banget, kamu nyembelih ribuan ayam, ya. Satu-satu yang nyembelih satu ustadz, bayangin pakai pisau ngasah lagi, satu lagi, lamaan gitu loh. Dan ini yang terjadi di Indonesia seribet itu. Kemudian ada lagi soal kontaminasi silang tadi. Kalau di Singapura itu lebih toleran. Kalau di kita tuh harus benar-benar yang non halal dipisahkan dengan, artinya menyulitkan pada akhirnya. Padahal karena kalau kan kita barang halal haram ketika bercampur dengan barang halal, barang haram yang menang. Betul. Itu kalau mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi juga begitu. Tapi saya ingin kasih ilustrasi begini. Dalam mazhab Hanafi, ya, kalau ada babi masuk ke kubangan garam, ke danau garam lah, dan berubah jadi garam, babi itu halal. Babinya jadi garam maksudnya kan? Babinya jadi haram, tapi jadi tetap garam. babi. Jadi halal. Kalau Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tetap haram. Loh, Sebaliknya kan sesuatu gitu. yang haram memang aslinya ketika haram, turunannya tetap haram dong, Mas. Itu mazhab Syafi'i sekali lagi. Kalau Imam Hanafi nggak gitu. Karena istihalah, proses istihalah namanya. Itu sama kayak arak menjadi cuka. Prosesnya istihalah. Kalau Syafi'i, proses istihalahnya harus alami. Kalau Hanafi nggak boleh dicampur sama manusia untuk mempercepat, nggak masalah. Karena proses itu zatnya udah berubah. Yang penting tuh zatnya berubah. Dari arak menjadi cuka, dari babi menjadi garam, tadi masuk ke kubangan garam jadi garam. Sudah istihalah. Soal bangkai juga begitu. Bangkai yang dibakar jadi abu. Jadi abu. Imam Syafi'i mengatakan najis. Kalau Hanafi nggak najis, zatnya sudah berubah kok jadi abu, najisnya di mana, gitu loh. Jadi memang pemikiran Imam Hanafi itu lebih progresif, lebih mudah diterima. Makanya untuk muamalah, untuk memudahkan antar manusia, Indonesia terus mengadopsi itu sebenarnya, dan itu boleh. Talfik itu boleh, nggak haram. Itu kan doktrin kita aja yang di pesantren-pesantren. Saya dulu di pesantren doktrinnya juga begitu. Nggak boleh talfik, nggak boleh nyampur. Talfik itu identik dengan mengambil yang enak-enak. Yang enteng-enteng. Padahal nggak gitu. Talfik itu diperbolehkan asal bukan satu kasus. Kayak saya contohkan tadi, wudunya mukanya Syafi'i, kepalanya pakai Hanafi, kakinya pakai Maliki. Itu nggak boleh. Gitu loh. Dalam satu kasus harus satu fatwa. Kenapa? Nanti kalau di akhirat kamu meninggal, sholat, terus tanggung jawabnya gimana? Loh saya kan ikut Imam Syafi'i. Ini amalannya loh. Kamu basuh kepalanya ikut Imam Hanafi. Mukanya ikut saya. Gimana saya tanggung jawab gitu. Akhirnya kan jadi ribet. Makanya nggak boleh talfik gitu loh. Supaya pertanggungjawaban imam-imam itu nanti di akhirat juga gampang. Tapi talfik untuk di luar kasus, ya di luar satu kasus maksudnya. Itu boleh. Makanya kalau orang Indonesia mau ikut Syafi'i, oke, nggak apa-apa, fine, silahkan ikut Syafi'i. Cuman sebaiknya yang ubudiyah, yang soal ibadah, sholat, zakat, bahkan ya haji itu kita juga nggak sepenuhnya ikut Syafi'i loh. Karena kalau orang tawaf itu kan harus suci dia. Imam Syafi'i menyatakan menyentuh non-muhrim itu batal wudunya. Sementara orang kalau tawaf itu campur, nggak bisa itu. Saya pernah itu nginjek kaki perempuan atau saya yang diinjak misalnya waktu tawaf itu nggak bisa. Makanya fatwanya Imam Syafi'i nggak bisa dipakai di waktu haji itu, waktu di tawaf di Mekah, dan yang lain mungkin juga karena campur kan laki-laki dan perempuan. Nah ini menunjukkan bahwa fatwa seorang imam, fatwa seorang mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i itu nggak 100% ready for use, nggak 100% pasti benar. Tapi kan Imam Syafi'i juga ada dua ini, Mas. Ada dua kaul. Ada kaul qadim sama kaul jadid. Dan dua fatwa ini bertentangan. Tidak sama. Karena Imam Syafi'i melihat kondisi masyarakat, kondisi sosial itu. Gitu. Tapi yang dipakai di Indonesia tetap kaul jadid kan. Karena memang ulama-ulama kita memang Syafi'i banget. Jadi memang sejak dulu
seluruh amalan kita mayoritas itu memang ke Imam Syafi'i. Boleh, bagus. Cuman memilih mazhab lain ya untuk ibadah yang lain itu diperbolehkan. Ini yang harus diketahui oleh publik, oleh masyarakat Indonesia. Terutama soal sertifikasi halal ini. Boleh, kamu ikut Hanafi itu sah, halal, bagus. Kamu ikut Maliki juga boleh. Kamu ikut Imam Hambali juga boleh. Atau kamu ikut imam mazhab yang lain selain yang 4 misalnya. Meskipun gak masyhur ya. Ada banyak sekali itu mujtahid mutlak yang lain. Imam Ahmad misalnya. Atau yang lain. Jadi menurut saya ini hanya soal referensi ya. Jadi kepada MUI karena undang-undangnya nunjuknya MUI ya. Sebenarnya yang bisa memberikan fatwa itu bisa NU, Muhammadiyah, Persis atau siapapun, gak hanya MUI. MUI sekali lagi hanya ormas, organisasi masyarakat. MUI itu bukan pemerintah. Jadi jangan diserahkan semuanya ke MUI. Justru pemerintah yang harus mewakili terutama di sertifikasi halal ini. Ayolah, ini kan menyusahkan. Ngapain sih kita ribet-ribet? Agama membolehkan kok. Memilih fatwa dari mazhab lain, terutama Imam Hanafi soal sertifikasi itu sangat-sangat boleh dan itu sangat-sangat memudahkan. Kita jangan terjebak pada doktrin lama bahwa kalau sudah Imam Syafi'i sampai kiamat, sampai masuk kubur kamu harus Syafi'i. Nggak begitu faktanya, Mas. Itu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Kajito. Diskusi dan mengaji yang menarik. Siap, terima kasih. Penonton Coklat TV, demikian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari diskusi hari ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang dan beri berbagai penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga persatuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.